Sertifikasi halal ini bukan hanya logo dan label ya. Untuk di Indonesia sendiri yang berwenang menerbitkan sertifikat halal itu adalah Lalu apa sih urgensinya untuk para UMKM, pengusaha-pengusaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caraka, kembali lagi bersama saya Frida di podcast Caraka, cerita inspiratif bersama Kemenak Kendang. Dalam tema kita kali ini, kita ingin membahas suatu hal yang sangat penting nih, tapi banyak masyarakat yang masih belum paham, yaitu terkait sertifikasi halal. Terkait tema kita kali ini, kita telah mendatangkan narasumber yang sangat spesial, yaitu Pak Naim, sebagai penyuluh agama Islam dan juga pendamping proses produk halal di Kementerian Agama. Selamat datang Pak Naim. selamat datang Mbak Frida. Kita langsung mulai saja ya podcastnya, karena pasti Sobat Caraka sudah banyak yang penasaran nih tentang sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini adalah suatu hal yang sangat penting ya, dan mungkin orang-orang sudah pada dengar nih, tapi belum pada paham apa itu sertifikasi halal. Mungkin Mas Naim bisa menjelaskan sedikit tentang sertifikasi halal? Jadi begini ya, sertifikat halal ini adalah sebuah pengakuan resmi bahwa suatu produk itu telah memenuhi standar syariat Islam dalam seluruh prosesnya, melalui dari bahan bakunya, proses produksinya, hingga pendistribusiannya, begitu. Oh, jadi sertifikasi halal ini bukan hanya logo dan label ya Pak ya, Betul tapi juga sekali. tentang bentuk kehalalan dari suatu produk. Mulai dari seluruh prosesnya, mulai dari bahan bakunya, mulai dari proses produksinya, hingga pendistribusiannya, bahkan dari nama produk itu sendiri. Jadi misal nih, katakanlah kita punya produksi bakso umpamanya. Kalau kita bakso tersebut kita namai tidak sesuai dengan syariat Islam, maka produk tersebut tidak bisa diajukan untuk mendapatkan sertifikat halal. Contoh nih, karena produk tersebut begitu pedasnya sehingga bakso tersebut dinamai bakso setan. Meskipun dari segi pengolahan, dari segi bahan baku, itu semuanya dari bahan-bahan yang sudah dijamin kehalalannya. Akan tetapi karena ada sebuah alasan yang tidak bisa diajukan secara syariat, yaitu nama, maka hal tersebut tidak bisa untuk diajukan halal. Jadi produk halal itu seluruh proses, seluruh bahan baku, bahkan nama, itu menjadi hal yang sangat penting untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, begitu Mbak. Oh iya, tapi kalau kita berbicara tentang sertifikasi halal yang konteksnya di Indonesia nih Mas, yang berwenang untuk menerbitkan sertifikasi halal di Indonesia itu apa Mas? Dan juga apa peran Kemenak di dalam sertifikasi halal? Nah, berbicara tentang siapa yang berhak menerbitkan sertifikat halal, untuk di Indonesia sendiri yang berwenang menerbitkan sertifikat halal itu adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu yang berwenang. Kalau dulu MUI ya, kita kenal dulu itu ada MUI, tapi sekarang itu MUI hanya sebagai memberikan rekomendasi bahwa produk tersebut sudah masuk kategori layak untuk disertifikat halalkan. Kemudian BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Terkait dengan peran Kemenak atau Kementerian Agama Republik Indonesia itu adalah merumuskan kebijakan strategis atau evaluasi, pemantauan, serta sosialisasi. Kita kenal kalau di kantor Kementerian Agama itu ada penyuluh agama Islam. Itu menjadi hal yang penting untuk mensosialisasikan bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat halal, bagaimana masyarakat itu paham tentang
apa namanya, proses produk halal. Jadi peran penyuluh di sini menjadi sangat krusial karena itu menjadi bagian, tugas penyuluh agama Islam yang ada di kantor Kementerian Agama untuk, eee, mensosialisasikan. Juga peran pengawas di sini yang ada di kantor Kementerian Agama itu sangat penting sekali karena BPJPH itu hanya menerbitkan sertifikat halal. Kemudian di mana peran Kementerian Agama? Di situ ada penyuluh selaku, ujung tombak Kementerian Agama yang mensosialisasikan, terkait produk dan kebijakan halal. Di situ juga ada pengawas halal yang mengawasi, eee, para pelaku UMKM ini setelah mendapatkan sertifikat Ya. halal, apakah, produknya itu masih sesuai ketika pelaku usaha tersebut mengajukan sertifikat halal, bagaimana cara menerapkan logo sertifikat halal yang baik, begitu, Mbak. Berarti kalau untuk Kemenak itu lebih ke edukasi dan juga pengawasan gitu, Bang, ya? Betul sekali. Kalau kita bicara tentang pentingnya sertifikasi halal, mungkin banyak orang-orang yang ngira kalau itu cuman penting untuk perusahaan-perusahaan gede saja nih, Pak. Heeh, Lalu apa sih urgensinya untuk para UMKM, pengusaha-pengusaha pedagang kaki lima mhm. seperti itu? Yang jelas begini, Mbak, sertifikat halal itu sangat penting sekali bagi pelaku usaha, baik itu mikro, kecil, maupun besar. Keuntungan yang pertama itu adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, karena kita tahu sendiri mayoritas penduduk di Indonesia itu adalah, eee, Muslim. muslim. Maka, eee, sertifikat halal ini menjadi sangat penting sekali untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Indonesia, begitu. Yang selanjutnya itu adalah untuk meningkatkan kualitas produk. Jadi di sini proses sertifikat halal itu dapat membantu meningkatkan kualitas produk UMKM maupun, kelas besar, seperti itu. Kemudian meningkatkan daya saing. Tentu saja ketika kita sudah mempunyai sertifikat halal itu, daya saing kita terhadap produk-produk yang belum mendapatkan sertifikat halal itu, menjadi faktor untuk kita bisa maju, kita bisa bersaing dan berkembang. Itu salah satu urgensi daripada, eee, Sertifikasi halal. sertifikat halal. Yang paling pokok itu adalah, melindungi konsumen dari hal-hal yang sifatnya itu adalah syubhat, Nah, gitu, Mbak. berarti ini ada manfaat ganda nih, Pak, ya. Selain Iya, untuk betul sekali. menjaga kehalalan produk bagi konsumen, namun juga dapat meningkatkan nilai jual terhadap Betul produk para sekali, pelaku usaha. betul sekali. Lalu nih terkait dengan tahapan untuk mendapatkan sertifikasi halal, tahapannya ini ada apa saja, Pak? Terkait dengan tahapan untuk mendapatkan sertifikat halal, kita bicara secara umum saja ya, karena sertifikat halal itu untuk persyaratannya itu sangat kompleks sekali yang harus ditempuh oleh pelaku usaha, baik mikro, maupun, usaha besar. Salah satunya yaitu adalah dokumen identitas perusahaan. Itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Salah satunya yaitu NIB. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikat halal itu wajib mempunyai NIB. Apa itu NIB? Nomor induk berusaha yang bisa diproses melalui sistem yang namanya OSS, seperti itu. Sesuai dengan klasifikasi, pelaku usaha itu sendiri. Maka ketika pelaku usaha itu, mempunyai usaha yang katakanlah, produk makanan, maka diklasifikasikan sesuai dengan, produknya, gitu. Yang kedua yaitu adalah dokumen produk. Dokumen produk itu menjadi sangat penting untuk menjadikan proses sertifikat halal itu mudah. Salah satunya yaitu spesifikasi produk, seperti komposisinya, proses produksinya, label produknya, juga foto produknya. Itu ketika kita bicara tentang
produk makanan ataupun minuman. Ketika kita bicara tentang produk-produk, seperti penyembelihan, maka apa namanya, infrastruktur Infrastruktur. infrastruktur tempat penyembelihan tersebut, mulai itu ada juru sembelihnya, penyelia halalnya, itu sangat sangat, harus dipenuhi. Kemudian dokumen JPH, apa sih dokumen JPH? Dokumen yang membuktikan bahwa perusahaan itu telah memiliki sistem jaminan halal, begitu. Maka peran pendamping produk halal itu menjadi sangat penting sekali untuk mendampingi para pengusaha, baik mikro, kecil, ataupun besar, ketika ingin mengajukan sertifikat halal. Kita tahu sendiri kan, usaha mikro itu kebanyakan ibu-ibu. Nah, Iya, ibu-ibu itu sangat, apa namanya, terkait dengan IT, itu sangat kurang. minim sekali. Maka peran pendamping di sini menjadi sangat penting untuk mendampingi para pelaku usaha itu mendapatkan sertifikat halal. Dari mulai menyusun sistem SJPH-nya, menyiapkan legalitas usahanya, dan lain sebagainya. Begitu, Mbak. Tadi Pak Naim juga sempat menyinggung terkait dengan dokumen yang harus disiapkan. Mhm. Kira-kira dokumen yang harus disiapkan oleh para pelaku usaha ini apa aja, Pak? Dokumen yang perlu disiapkan itu kan kembali lagi, satu, NIB, itu wajib. Karena sistem kita di BPJPH itu mewajibkan pelaku usaha itu mempunyai NIB. Kemudian penyelia halal. Penyelia halal itu menjadi hal yang paling krusial dalam pengajuan sertifikat halal. Karena peran penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab dengan proses produk halal di perusahaan itu sendiri. Dan menjadi penyelia halal itu tidak mudah. Ada tahapan-tahapannya untuk menjadi penyelia halal. Harus mengikuti kursus atau pelatihan sesuai apa yang diinginkan oleh BPJPH. Dalam hal ini penyelia harus sesuai standar, harus bersertifikat BNSP, begitu. Lalu terkait dengan mungkin banyaknya dokumen-dokumen yang harus disiapkan nih. Mungkin para pelaku usaha ada yang merasa kebingungan atau Mhm. apa. Kira-kira dari Kemenak ini menyediakan pendampingan nggak, Pak, untuk para UMKM? Ah, dari Kemenak melalui penyuluh agama Islam, alhamdulillah di Kabupaten Kendal ini, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal ini, banyak para penyuluh agama Islam yang sudah bersertifikat sebagai pendamping proses produk halal. Bisa datang sesuai domisili di mana pelaku usaha itu berada. Bisa langsung datang ke kantor-kantor KUA di seluruh kecamatan Kabupaten Kendal bahwa pelaku usaha tersebut ingin mengajukan proses produk halal atau, istilahnya hanya sekedar konsultasi, tidak masalah. Datang saja ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal atau di KUA di masing-masing kecamatan, begitu, Mbak. Untuk Pak Naim sendiri nih, Mhm sebagai seorang pendamping, mhm. apa sih permasalahan yang paling sering ditemuin oleh para UMKM yang sedang mengajukan sertifikasi halal? Ya kembali lagi, karena di Kabupaten Kendal ini mayoritas pengusaha di Kabupaten Kendal itu kan pengusaha mikro. Nah, kebetulan pengusaha mikro itu kebanyakan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu kebingungan dalam soal IT. Nah, kita membantu dalam hal pengajuan, menyiapkan, apa yang menjadi persyaratan, eee, yang diinginkan oleh BPJPH, seperti itu. Kendalanya sih cuman itu, soal IT, begitu. Dan, ada beberapa kendala itu, terkait dengan, eee, apa penamaan produk. Penamaan produk itu kadang-kadang
menjadi hal yang, apa namanya ya, eee, tidak lolos untuk dijadikan, acuan sertifikat halal itu terbit. Seperti tadi, nama seperti bakso setan umpamanya, Setan. atau katakanlah bir peletok. Nah, kata-kata bir itu yang menjadikan sertifikat halal itu tidak bisa Belum dapat. terbit, karena bir itu konotasinya itu adalah minuman yang beralkohol. Padahal kita tahu sendiri bahwa bir peletok itu adalah minuman Nasional. tradisional. Maka ketika pengen mengajukan sertifikat halal, ya diganti namanya jangan bir peletok, kayak begitu. Terima kasih nih Pak Naim ya atas Sama-sama, penjelasannya yang sangat lengkap sekali yang dapat membuka wawasan kita dan terutama untuk Sobat Caraka. betul sekali. Sebelum kita akhiri nih Pak, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan untuk masyarakat semuanya atau khususnya untuk pelaku usaha nih tentang pentingnya kesadaran halal. Pesan saya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Kendal ini, bahwa pentingnya menjaga kehalalan sebuah produk untuk memberi perlindungan terhadap konsumen bahwa produk yang kita produksi dan produk yang dikonsumsi oleh konsumen itu terjamin kehalalannya sesuai dengan syariat Islam, begitu. Oke, makasih ya Pak Naim. Terima Berarti kasih. sertifikasi halal ini bukan hanya tentang label ya, Betul tapi sekali, tentang tanggung jawab dari pelaku usaha dan mhm, juga perlindungan hak dari para konsumen. betul, Sebagai penutup nih, saya mau nanya satu kali lagi. boleh, Kalau Bapak diminta untuk menggambarkan sertifikasi halal dalam satu kata, mhm. kira-kira apa nih Pak? Kalau saya diminta untuk menggambarkan bahwa sertifikat halal itu apa dalam satu kata? Mantap, Mantap ya Pak ya. mantap, Luar biasa. Semoga semakin banyak pelaku usaha yang sadar akan pentingnya sertifikasi halal. Terima kasih Pak Naim atas sama-sama. waktunya dan untuk sahabat Caraka, semoga episode kali ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di episode Caraka yang selanjutnya, yang pasti dengan tema-tema yang menarik dan akan menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.